Selamat berjumpa dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga melalui live stream di acara ibadah kita malam hari waktu New Jersey, siang waktu California, pagi hari waktu Indonesia, tengah malam waktu Jerman, dan saya tidak tahu lagi di mana lagi yang saudara-saudara telah saksikan acara kita tapi kami sangat menghargai kehadiran saudara dan saudari. Baik, untuk memulaikan acara kita, seperti biasa kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh saudara Alfi Rotinsulu, dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh Pendeta Masi dari Indonesia. Silakan, Dek. Call me out upon the waters, then great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, you are mine. Grace abounds in deepest water,
Tentunya kita bersyukur pada Tuhan atas satu lagu yang telah dibawakan oleh Alfi Rotinsulu, dan kiranya kita akan selalu memanggil nama Tuhan dalam keadaan apapun, mungkin seperti keluarga Rotinsulu yang ibu daripada Alfi yang menyanyikan tadi telah Tuhan izinkan untuk beristirahat, dan kiranya keluarga ini selalu mendapatkan kekuatan dari surga pada saat mereka terus-menerus memanggil nama Tuhan untuk selalu menuntun kehidupan mereka. Baik saudara sekalian, kita akan mendengarkan doa buka kita yang akan dibawakan oleh Pendeta Dance Masi. Silakan Pendeta. Baik, kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami di sorga, Bapa yang kekal yang kami sembah siang dan malam, kami patut menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, sebab sesungguhnya Tuhan sangat baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah. Pada saat ini kembali kami akan disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Stephen Rantung. Tuhan, kiranya kami akan terfokus kepada Tuhan, sehingga setiap firman kebenaran yang akan kami dengarkan pada saat ini akan menjadi berkat untuk pertumbuhan iman kerohanian kami, untuk tetap setia bersama dengan Tuhan, menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Biarlah kami semua yang akan mendengarkan diberkati oleh Tuhan, teristimewa hamba Tuhan Pendeta Stephen Rantung, yang nantinya akan menjadi saluran berkat untuk kami. Biarlah diberkati dengan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari sorga, sehingga hamba Tuhan ini, Pendeta Stephen, boleh membagikan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh dikuatkan di tengah-tengah pandemi COVID-19, dan juga di tengah-tengah kehidupan kami di atas dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan acara ibadah kami, mendengar firman Tuhan, berdoa, menyanyi di pagi atau di malam yang ada di Amerika, hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terpujilah namamu Tuhan, jawablah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak Pendeta Masi ya. Puji Tuhan untuk doa tersebut, dan mari saudara sekalian, saya akan membagikan pelajaran kita untuk kita baca ya pada malam hari ini. Ini adalah sebelum rangkuman besok malam yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus. Maka inilah boleh dikatakan puncak, boleh dikatakan dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 triwulan. Kita melihat bagaimana perjanjian tersebut telah Tuhan berikan kepada umat-umatnya. Dan perjanjian itu telah Tuhan juga berikan kepada kita. Ya, dan telah membawakan dalam perjanjian tersebut sukacita yang begitu hebat, sukacita yang begitu besar, dan hal-hal yang membawakan satu kebahagiaan yang sejati yang dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, dan inilah poin terakhir yang akan menjadi pemikiran atau harus kita bawa ke dalam pemikiran kita adalah setelah Tuhan memberikan perjanjiannya kepada kita, umat-umat perjanjiannya, sukacita, damai, dan lain sebagainya Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa yang dapat kita lakukan kepada orang lain? Kalau kita sudah menerima, adakah kita juga membawakannya kepada orang lain? Inilah pekabaran kita ya. Kita sudah pelajari sepanjang 1 triwulan ini dan sepanjang minggu ini tentang sukacita, bebas dari rasa bersalah, hati yang baru, kehidupan yang kekal. Sekarang bagaimana itu semua? Kehidupan kekal itu yang kita sekarang sudah miliki dan dapat kita dengar di dalam Tuhan. Kita dapat pertahankan hingga kehidupan kekal yang selengkapnya, yang komplit, sempurna. Bagaimana hal ini juga dapat membawa kita, mengajak kita untuk membawa orang-orang lain memiliki kehidupan kekal yang sama yang kita miliki. Jadi inilah pelajaran kita yang terakhir sebelum kesimpulan ya, perjanjian baru dan misi. Dimulaikan dengan ayat yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat-ayat yang sudah begitu sering kita dengar ya. Sudah sering kita dengar. Tapi mari kita lihat sekali lagi untuk diingatkan kembali kepada kita. Di seluruh dunia, pelajaran sekolah sahabat kita nyatakan,
Di seluruh dunia orang sering bergumul dengan apa yang disebut oleh seorang penulis Afrika Selatan yang bernama Laurens van der Post. Yaitu dia menyebutkan apa? Satu frase. Kita memiliki, umat manusia memiliki beban ketidakberartian. The burden of meaninglessness. Ya, the burden of meaninglessness. Jadi segala kita memiliki beban. Apa arti daripada yang saya lakukan? Saya menjadi seorang suami, apa artinya? Keberadaan saya bagi istri saya. Sebagai seorang tua, apa artinya bagi anak-anak saya? Dalam pekerjaan saya sebagai pendeta jemaat Fisdak, apa artinya? Saya menjadi seorang pendeta Fisdak, apa artinya? Dan seringkali umat manusia memiliki beban yang mereka pikul, ya beban itu adalah bahwa segala sesuatu, saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pendeta, yang saya lakukan itu tidak ada artinya apa-apa. Kenapa? Karena kita mungkin memikirkan, waduh kita tidak mendapatkan penghargaan dari pasangan hidup kita, dari anak-anak kita, dari apa yang kita lakukan dalam tempat bekerjaan kita. Jadi seakan-akan yang kita lakukan itu tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Seakan itulah beban ketidakberartian yang dimaksudkan oleh Laurens van der Post. Dan pelajaran sekolah sahabat kita katakan apa? Manusia memiliki karunia kehidupan. Kita semua memiliki kehidupan, ya. Tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kehidupan itu. Kita tidak tahu apa maksud dan tujuan karunia kehidupan yang kita miliki. Dan kita tidak tahu bagaimana menggunakan karunia kehidupan tersebut. Jadi saya ini hidupnya untuk apa? Ya oke, saya hidup di Amerika Serikat, mungkin dapat hal-hal yang dapat memiliki American Dream, rumah, mobil, itu orang-orang Amerika pikirkan, ya, di American Dream. Tapi sesudah itu apa? Sesudah itu saya peroleh, saya sudah punya mobil, saya punya rumah. And then what? Ya, sesudah itu apa? Berapa lama kita menikmati mobil baru atau rumah baru dan lain sebagainya? Berapa lama? Sesudah itu apa? Ya. Jadi pada saat kita tidak mengetahui tujuan kehidupan kita tidak tahu menggunakan kehidupan tersebut. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan apa? Itu seperti memberikan kepada seseorang perpustakaan yang penuh dengan buku-buku yang luar biasa. Buku-buku yang banyak di perpustakaan tersebut. Tetapi yang tidak dibaca oleh orang tersebut. Kita memiliki banyak buku yang hebat, tetapi kita tidak baca. Malahan kita menggunakan buku itu untuk menjadi apa? Untuk memasang api, untuk apa? Mungkin untuk masak, kita gantinya kayu, kita gunakan buku tersebut untuk menjadi api masakan tersebut. Itu adalah kesia-siaan yang luar biasa dari sesuatu yang begitu berharga. Ya, jadi kalau kehidupan itu kita tidak tahu untuk apa maksud dan tujuan kehidupan kita, ya. Kalau kita tidak bisa menjawabnya untuk apa, maka itu bagaikan apa? Kita memiliki perpustakaan dengan buku yang hebat, tetapi buku itu hanya kita gunakan sebagai apa? Api, yaitu untuk masak dan lain sebagainya. Bagi orang Kristen, pelajaran sahabat kita katakan, bagi orang Kristen perjanjian baru, masalah itu bukanlah satu yang mereka gumuli. Itu bagi kita, umat-umat Tuhan, itu jangan itu menjadi satu pergumulan kita. Beban apa? Meaninglessness, ya. Segala sesuatu yang itu bukanlah seharusnya menjadi beban kita. Sebaliknya, mereka yang tahu dan telah mengalami secara pribadi kabar ajaib mengenai seorang juru selamat yang telah disalibkan dan bangkit, yang mati karena dosa-dosa seluruh umat manusia agar mereka memiliki kehidupan kekal, kita harusnya memiliki apa? Sukacita. Kita memiliki sukacita. Kita memandang panggilan yang tegas dalam Matius 28 ayat 19-20 sebagai orang-orang percaya yang memiliki misi dan tujuan yang pasti dalam hidup, yaitu untuk menyebarkan kepada dunia kebenaran ajaib yang telah dia alami sendiri dengan Yesus. Itu yang terutama. Membagikan bagaimana saya dan saudara telah berubah dalam kehidupan kita. Oleh sebab apa? Oleh sebab pengalaman pribadi kita dengan Yesus. Saya yang tadinya melakukan pelanggaran ini, pelanggaran itu, kesalahan ini, kesalahan itu. Saya yang tadinya kasar dalam tindakan saya, kasar dalam perkataan saya, menyakiti dalam segala sesuatu yang saya lakukan. Tetapi dengan pengalaman pribadi saya dengan Yesus, saya telah berubah. Saya menyadari Yesus yang mati bagi saya. Kalau itu yang dapat kita bagikan kepada orang lain, itu lebih daripada semua gelar, semua harta, segala sesuatu yang
yang dapat kita nikmati sementara saja di dalam dunia ini. Kenapa? Berapa banyak mobil bisa kita bawa ke surga? Berapa banyak rumah hebat yang kita bisa bawa ke surga? Berapa banyak titel yang hebat yang dapat kita bawa ke surga? Ya, tidak banyak, tidak ada, bahkan hanya karakter yang sudah diubahkan melalui satu pengalaman dengan Kristus itu saja yang kita bawa ke surga. Jadi itulah misi kita, bagaimana kita menyebarkan pengalaman pribadi, kehidupan Kristus yang telah merubah kehidupan saya, kematian Kristus yang telah membuat saya mematikan dosa-dosa saya. Itulah yang kita sebarkan. Sungguh, pelajaran sahabat kita katakan, sungguh satu kesempatan istimewa. Hampir segala sesuatu yang lain yang kita lakukan di dunia ini berakhir ketika dunia itu berakhir. Pada saat dunia ini berakhir atau pada saat saya mati, di mana dokter saya? Di mana rumah saya? Di mana harta saya? Ya, itu bisa mungkin saja dinikmati orang lain. Itu berakhir. Ya. Tetapi, pelajaran sahabat kita katakan, tetapi menyebarkan Injil kepada orang lain adalah satu pekerjaan yang akan membuat satu kesan yang bertahan selama-lamanya. Berapa banyak orang yang akan berkata, aduh, puji Tuhan ya, kami mendengarkan apa perkabaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Jemaat Fisdak yang diusahakan oleh Jemaat Fisdak ya dengan kuasa surga tentunya ya. Siapa yang melakukan? Bukan hanya bicara tentang Pendeta Rantung, tapi bagaimana waktu Elisa Siregar, Saudara Aaron Manopo telah memfasilitasi pekabaran tersebut sehingga kami yang ada di California, kami yang ada di Jerman dapat mendengarnya. Itu menjadi lebih berkesan, saudara-saudara. Jauh lebih berkesan daripada mungkin gelar dan lain sebagainya yang kita miliki. Jadi menyebarkan Injil kepada orang lain adalah satu pekerjaan yang akan membuat kesan yang bertahan selama-lamanya. Berbicara mengenai arti, misi, dan tujuan. Bagilah ayat-ayat hari ini. Bagilah, kita diminta untuk membagi apa yang dapat kita lihat dari Matius 28 ayat 19-20. Mari kita bagi. Nanti kita akan coba bagi itu ya. Bagilah ayat-ayat untuk hari ini dalam bagian-bagian yang berbeda. Hal khusus apakah yang Yesus sedang nyatakan kepada kita? Dan apakah yang tercakup pada masing-masing bagian dari Matius 28 ayat 19-20? Janji apakah yang kita miliki yang harus memberi kita iman dan keberanian melakukan apa yang Yesus perintahkan? Kita sering mendengar ini amanat agung, the Great Commission. Ya, tetapi seringkali untuk melakukannya, aduh nantilah itu pendeta saja lah, pendeta kan udah punya doktor, pendeta kan yang digaji dan lain sebagainya. Ya, jadi apa kira-kira? Ya, apakah itu hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter, seorang pendeta yang digaji, hanya dia yang akan melakukannya? Apakah kira-kira janji penyertaan Tuhan itu hanya kepada mereka yang akan membawakan seperti saya, ya, dan saudara-saudara tidak ada bagiannya? Dan apa bagian saudara-saudara? Nanti kita akan lihat ya. Pelajaran sekolah sahabat kita kemudian simpulkan, sebagai orang-orang Kristen perjanjian baru, saudara dan saya, kita telah menerima mandat yang jelas dari Tuhan sendiri. Kita semua adalah imamat yang rajani, umat pilihan Tuhan. Kita semua yang mendapatkan perintah tersebut. Matius 28 ayat 19-20 itu bukan kepada semua umat-umat perjanjian baru. Siapapun kita, apa saja lingkungan kehidupan kita. Kalau Anda dikirim untuk menjadi misionaris, seperti saya pernah dikirim ke Ethiopia, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, lingkungan Anda mungkin di mana? Di New Jersey. Lingkungan Anda di mana? Di California. Dan di California di mana lingkungan Anda? Di tempat Anda bekerja. Apalagi lingkungan Anda di California. Di rumah di mana saya tinggal, mungkin ada keluarga saya yang tinggal bersama-sama dengan saya. Itulah lingkungan kehidupan kita. Ya, jadi siapapun kita, apa saja lingkungan kehidupan kita, apa saja kelemahan kita, mungkin akan kata, saya tidak bisa berbicara seperti Pendeta Rantung, saya tidak bisa ingat firman Tuhan yang untuk dibagikan. Nanti kita akan lihat siapa yang akan mengingatkan saudara dan saya tentang firman tersebut. Jadi kelemahan-kelemahan apa saja yang kita miliki itu bukan penghalang untuk menghidupkan, untuk menjalankan perintah agung dari Matius 28 ayat 19-20 ya. Jadi apa saja kelemahan kita semua dapat memainkan satu peran. Sudahkah Anda melakukan sesuatu? Dapatkah Anda melakukan yang lebih lagi? Apa yang dapat dilakukan kelasmu?
kelas pelajaran sahabat ya, bersama-sama untuk mendapatkan peran yang lebih besar dalam pekerjaan ini. Kita diminta untuk membagikan ayat-ayat ini dalam bagian-bagian yang berbeda. Mari kita lihat ya. Kita sudah dikatakan the Great Commission, amanat agung tersebut. Matius 28, 19-20, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah amanat agung. Mungkin kata amanat agung ini tidak akan Anda dapati di Matius 28, tidak akan Anda dapati di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tidak ada itu frase amanat agung atau the Great Commission. Para ahli Alkitab menyatakan, wah, frase amanat agung itu pertama kali kemungkinan besarnya itu ya diucapkan oleh seorang baron, seorang bangsawan ya. Bangsawan Lutheran di abad ke-17, yaitu yang bernama Justinian von Welz. Dia seorang bangsawan, tapi dia mengatakan pada saat dia membaca Matius 28, oh ini amanat agung. Dan sejak saat itu kita mendengar atau mendapatkan kata the Great Commission. Lalu kata the Great Commission ini kemudian sejarahnya ya, itu dipopulerkan oleh seorang yang bernama Hudson Taylor, pendiri China Inland Mission. Di tahun 1866 dia dirikan itu China Inland Mission. Dialah yang menyatakan apa? The Great Commission jadi satu kutipan yang sekarang orang pegang karena dipopulerkan oleh Hudson Taylor. Dia katakan apa? Bahwa the Great Commission, amanat agung, is not an option to be considered, but it is a command to be obeyed. Amanat agung bukanlah pilihan untuk dipertimbangkan. Oke, nanti saya pikir-pikir dulu pendeta Lantung ya. Nanti saya pikir-pikir kalau saya sudah yakin ya baru saya akan ikuti pendeta ya. Itu bukan apa? Itu bukan pilihan untuk dipertimbangkan. Ini adalah perintah yang harus dipatuhi. Dan perintah bukan dipatuhi kan, aduh pendeta ini paksaan lagi. Bukan. Kalau saudara dan saya sudah merasakan kasih karunia Kristus, menghidupkan kehidupan kebenaran di dalam hati kita, ya, di dalam hati kita, maka ini akan menjadi satu sukacita. Tuhan sudah selamatkan saya. Kenapa saya tidak selamatkan anak bersaudara saya, keponakan saya, tante saya, om saya, orang tua saya yang tinggal bersama-sama dengan saya tapi belum mengenal kebenaran? Kenapa tidak saya bawakan kepada mereka? Apa yang dapat saya bawakan? Mari kita lihat. Apa yang dapat saya bawakan kepada mereka? Mari kita lihat. Matius 28 ayat 19-20. Elemen-elemen pertama daripada amanat agung. Kita harus lihat bahwa ini sumbernya bukan saudara. Sekali lagi seperti pelajaran kita tadi malam. Segala sesuatu kehidupan kekal yang Tuhan sudah proses, yang prosesnya kita dapat masuki, itu dimulaikan dan diakhiri oleh Allah. Dan di tengah-tengahnya itu Allah yang lakukan pada saat dia mendorong kita sekalipun untuk datang kepadanya. Itu semua adalah inisiatif Allah. Dan amanat agung ini, inisiatifnya, sumbernya adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus sendiri. Matius 28 ayat 18, kita sudah baca tadi 19-20. Ayat 18 mulaikan dengan apa? Yesus mendekati mereka, murid-muridnya, dan berkata, Yesus yang berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Perkataan Yesus ini, sumber amanat agung ini adalah Yesus. Dan perkataan itu besar, saudara-saudara. Perkataan Yesus itu hebat. Yohanes 10 ayat 28 katakan, rohlah yang memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan. Yesus katakan apa? Perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Jadi amanat agung ini, kalau mau hidup, kita harus tahu ini Yesus yang berikan, Yesus yang ucapkan. Sumbernya dari Yesus, dan di dalam perkataan Yesus ini, perintah Yesus ini, ada roh, ada kekuatan, dan ada kehidupan. Jadi perkataan Yesus itu adalah otoritas ilahi. Ya, otoritas ilahi, dan dia memiliki roh dan apa? Hidup. Dan bukan hanya ini the Great Commission saja ya perkataan. Semua, saya percaya semua perkataan Yesus itu tidak biasa-biasa. Perkataan Yesus itu selalu luar biasa. Kenapa? Karena perkataan Yesus anak Allah itu berada di atas pemikiran manusia. Tidak heran pada saat Yesus berkata waktu dia mengajar dan lain sebagainya, orang-orang takjub. Waduh, tidak pernah kami mendengar seperti ini sebelumnya. Ya, kenapa? Karena perkataan Yesus itu selalu luar biasa. Dan yang lebih hebat,
Ini perkataan terakhir sebelum dia diangkat, ya, yang ditulis dalam kitab Matius. Dan kemudian kita lihat juga apa yang di dalam kitab Kisah, ya, pergilah, ya, mulai dari Yudea sama Yerusalem, Yudea dan seterusnya. Perkataan terakhir, ya, kalau kita sering kali dengar, ya, saving the best for the last. Jadi dengan kata lain Yesus sudah berbicara tentang berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang berduka cita, itu permulaan. Tapi yang terakhir ini yang paling boleh dikatakan, semua penting, ya. Tapi kalau kita mau istilah manusianya, saving the best for the last, ya, saving the best for the last, maka inilah yang the bestnya boleh dikatakan. Itulah sebabnya, ya, Hudson Taylor dan lain sebagainya katakan inilah amanat agung tersebut. Ya, sumbernya Yesus yang sedang akan apa? Terakhir, pesan terakhir. Seperti orang yang mau meninggal, pesan-pesan terakhir itu begitu apa? Begitu hebat. Dan itu sumbernya Yesus. Lalu berikutnya apa? Supremasi daripada perkataan. Setelah Yesus pada saat dia berikan itu dia keluarkan itu memiliki hidup dan roh, itu juga memiliki kuasa. Ada supremasi daripada amanat agung tersebut, ya, yang beda mungkin daripada perumpamaan Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dalam perkataan ini, dalam perintah ini, ya, perintah ini dikatakan ada kuasa di sorga dan di bumi. Ada kuasa di sorga dan di bumi. Supremasinya, ya, the supremacy, keagungannya begitu apa? Besar. Dan apa yang terpenting dari semua ajaran. Ini saya katakan tadi, ya, saving the best for the last, atau ucapan orang yang terakhir sebelum meninggal itulah yang boleh dikatakan yang sudah merupakan rangkuman dari semua apa yang orang tersebut dapat katakan kepada saudara dan saya. Dan inilah yang dikatakan, ya, pada saat Yesus berkata kepada Saulus, ya, dia belum menjadi rasul, dia bertemu dengan Yesus, tiba-tiba dia jatuh, lalu apa? Saul, kenapa kamu aniaya aku? Siapa kamu? Kata Saul, oh, akulah Yesus yang kamu aniaya. Tapi kemudian ini yang dilanjutkan oleh Yesus. Apa yang Yesus katakan kepada Saulus, ya? Dia katakan apa? Dalam Kisah 26 ayat, mari kita baca ayat 17, ya, 18, ayat 16, dari ayat 15 apa yang terjadi antara Saulus dan Yesus. Tapi mari kita baca ayat 17, ya. Ayat 17 Kisah 26 katakan apa? Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Jadi pertemuan pertama Yesus kepada Paulus itu apa? Seperti ini, amanat agung ini, ya. Diutus. Ya, ayat 18. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ini penting sekali. Allah ingin pada saat dia menjadikan saudara dan saya murid-muridnya, itu dalam satu usaha untuk apa? Membawa umat manusia berbalik dari kegelapan kepada terang, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian di dalam kehidupan kekal. Ya, itu perintah agung. Kita diminta untuk membawa. Kenapa? Nanti kita akan dapati pada saat saudara dan saya membawa orang lain, diutus untuk memanggil orang lain masuk ke dalam terang. Di dalam usaha membawa orang kepada terang, saudara dan saya itu akan selalu berada di dalam terang. Pada saat kita tidak melakukan perintah agung ini, maka kita akan kehilangan terang tersebut. Nanti kita akan lebih lihat hal ini, ya. Nanti pada saat kita masuk poin-poin berikutnya ini akan lebih jelas. Tapi sekali lagi, kita diminta untuk membawakan pekabaran penting ini, yaitu apa? Mengajak umat manusia berbalik dari kegelapan kepada apa? Terang. Memperoleh pengampunan dosa, mendapat bagian sebagai anak-anak Allah untuk hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Allah. Dan untuk pekabaran ini, Allah memberikan kuasanya. Jadi elemen amanat agung yang keduanya adalah supremasi daripada amanat agung itu, kuasa Allah untuk membawa orang dari kegelapan kepada terang. Yang ketiga, poin ketiga dari 5. Ini sudah di tengah, saudara, ya. Yang ketiga, Matius 28 katakan apa? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan kata lain, kalau kita tidak pergi, kalau murid-murid Yesus, umat-umat Kristen tidak pergi,
maka bangsa-bangsa itu tidak jadi murid Yesus. Apa artinya kalau saudara dan saya tidak menjadi murid Yesus? Kalau kita tidak menjadi murid Yesus, yang nama lainnya adalah pengikut Kristus, maka kita hanya dua pilihan. Pengikut Kristus atau pengikut kegelapan. Terang atau gelap. Allah atau setan. Jadi pada saat kita diajak untuk menjadikan semua bangsa muridku, pengikut-pengikut Kristus, kita diajak untuk membawa umat manusia itu apa? Untuk menjadi anak-anak Allah, untuk keluar dari maut. Untuk keluar dari maut. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Rasul Paulus menyatakan hal ini ya, bahwa Injil tersebut, Injil keselamatan ini yang untuk mengeluarkan orang ya, itu untuk dibawa dengan untuk satu pemahaman bagaimana yang penting ini. 1 Korintus 15, 1 sampai 4 Rasul Paulus katakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Injil itu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya. Jangan lari daripada Injil tersebut dengan kata lainnya. Ayat 3. Sebab yang sangat penting, wah ini dia. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, Yesus telah mati, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kematian, dikuburkannya Yesus, dan apa? Dibangkitkannya Yesus. Untuk apa? Untuk kemudian dimuliakan. Inilah, kita harus juga mati dengan dosa-dosa kita, seperti kabaran tadi, ayat tadi dari supremasinya ya. Dibawa dari dalam kegelapan kepada apa? Terang. Dan melalui, supaya masuk kepada terang, kita harus mati oleh sebab dosa-dosa kita. Dosa-dosa itu harus dikuburkan. Dan kemudian kita bangkit menjadi manusia baru bersama-sama dengan Yesus. Itulah inti. Inilah Injil yang sangat penting itu. Yang Rasul Paulus ingin, yang dia kabarkan dan ingin supaya saudara dan saya kabarkan. Lalu berikutnya, luang lingkup daripada amanat agung tersebut. Apa jaraknya, sampai di mana amanat agung tersebut? Matius 28 ayat 19 katakan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roma 6 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan apa? Allah. Kita harus menjangkau sampai di mana saja, karena orang selagi ada umat manusia di mana saja, itulah ruang lingkup jangkauan kita. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Jadi di mana saja Anda dan saudara berada. Seperti saya katakan tadi, kalau Anda dikirim ke tempat-tempat yang jauh, kalau itu memang Tuhan katakan, maka seperti Rasul Paulus, Anda bisa baca dalam Roma 15. Roma 15 bagaimana Rasul Paulus dikirim untuk ke tempat yang jauh, tapi tidak semua orang di Roma mengiringi Rasul Paulus. Tetapi mereka mengiringi Rasul Paulus dengan doa dan dengan bantuan-bantuan yang dapat digunakan bagi Rasul Paulus untuk pergi ke tempat-tempat yang lainnya. Jadi itu yang dapat dilakukan oleh Rasul Paulus. Bagaimana dengan orang-orang yang di Roma? Mereka akan menjangkau tetangga-tetangga mereka, anggota-anggota keluarga mereka. Siapa saja yang ada dalam ruang lingkupnya yang dapat dijangkau. Jadi ruang lingkup itu ya adalah di mana saja, siapa saja yang dapat kita jangkau untuk membawa mereka dari kegelapan kepada terang. Dan yang terakhir, janjinya yang istimewa. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan bagaimana ini dapat terjadi? Kalau Yesus di surga, waktu lalu kita sudah pernah mempelajari ya, itu disertai pada saat Roh Kudus yang sekarang ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Saya percaya pada saat kita membuka firman Tuhan, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, dan mengeluarkan segala sesuatunya, keyakinan kita itu dari dalam hati kita, dan mengakui Yesus adalah Allah, Yesus adalah anak Allah, maka Roh Kuduslah yang sudah mengatakan hal tersebut, yang keluar dari dalam hati kita, dari persekutuan pembelajaran firman Tuhan yang kita miliki. Itulah sebabnya Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta
kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia, ya Roh Kudus, menyertai kamu selama-lamanya. Ya kita, Yesus menyertai kita melalui siapa? Melalui Roh Kudus yang menyertai kita. Ayat yang ke-26 dari Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, seperti saya katakan tadi, banyak katakan, aduh pendeta Rantung sajalah yang mengabarkan Injil. Ya, tapi coba, kenapa? Karena ada ya pendeta Rantung yang belajar dari bachelor, dari sarjana S1, S2, S3, pendeta Rantung semua yang belajar. Kita jangan lupa, bukan saya yang ajar Anda, saudara. Roh Kudus yang akan mengajarkan segala firman Tuhan yang Anda sudah apa? Selidiki. Roh Kudus yang akan ajarkan. Dan kalau Anda lupa, seringkali kita sebagai pelajar-pelajar, kita lupa. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Roh Kudus, jadi segala sesuatu ini inisiatif mulai dari awal hingga akhir dari amanat agung, segala sesuatu itu dilakukan oleh Allah bagi kita. Yang mengajarkan, mengingatkan, dan seperti kita sudah sering dengar, saya sering ulang-ulangi, Lukas 12 ayat 12. Roh Kudus yang akan mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Kalau kita minta. Itulah sebabnya Tuhan katakan apa? Kalau kamu minta segala sesuatu, kalau kamu minta roti, apa aku mau kasih kamu batu? Ya. Tidak, Tuhan akan memberikan. Tuhan pada saat Anda berdoa, memohon Tuhan, hari ini saya ingin menginjil kepada satu orang. Saya ingin membagikan tentang kasih-Mu kepada satu orang. Mungkin yang Anda dapat sebutkan namanya. Anda dapat kunjungi dia dengan Facebook Anda atau dengan telepon atau apapun. Anda berdoa, bicaralah kepada orang tersebut. Ya, kenapa? Pada saat Anda menjangkau orang lain, disitulah Anda akan menyadari bahwa Kristus melalui Roh Kudus ada bersama-sama dengan Anda. Seringkali kita bertanya-tanya, pendeta Rantung, aduh kenapa ya? Saya dulu, aduh hebat sekali mujizat saya menjadi orang percaya. Aduh begitu banyak tantangan-tantangan yang saya hadapi, tapi Tuhan memberikan mujizat. Mujizat sehingga saya dapat menerima Yesus Kristus. Saya dapat apa? Percaya, dibaptiskan dan menerima Yesus. Tapi kenapa sekarang aduh setelah panasnya itu hilang, pendeta, saya kok jadi suam-suam kuku. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan kehidupan saya? Kenapa? Dulu kita semangat di Indonesia, kita semangat menginjil, begitu di Amerika, aduh melempem. Ya, habis semangatnya. Kenapa? Kenapa kita seakan-akan kehidupan kerohanian kita di Indonesia aktif di gereja, begitu di Amerika atau di mana sajalah, kemudian kita tidak lagi memiliki apa? Api kerohanian yang menyala. Kenapa? Nah, ada satu buku yang ditulis oleh Mark, saya percaya, kalau saya tidak ya Mark Mittelberg ya, dan Bill Hybels ya, dengan judul bukunya Becoming Contagious Christian, menjadi orang Kristen yang menjangkitkan, yang berjangkit, yang menjangkitkan orang lain. Ini yang dia katakan di buku tersebut halaman 30 dan halaman 32. Dia observasi, penulis buku ini mengobservasi begini. Seringkali saya bertemu orang-orang Kristen yang berada dalam kelesuan rohani. Tetap berpegang pada iman, mereka tidak murtad, tidak. Mereka tetap berpegang pada imam, tetapi tidak maju-maju secara signifikan kehidupan kerohanian mereka. Tidak maju-maju. Pelajaran Alkitab telah menjadi satu tugas biasa, seperti kita cuci piring ya di rumah, jadi tugas biasa, menjadi chores atau tugas biasa. Itu pelajaran Alkitab. Doa menjadi rutinitas yang kering, nggak ada artinya. Ya, Tuhan itu amin, cepat itu saja. Ya. Mujizat pertobatan mereka sendiri yang pernah diceritakan dengan penuh semangat, sekarang menjadi kenangan yang jauh dan memudar. Dan pergi ke gereja. Bagaimana pada saat mereka pergi ke gereja? Ya, itu adalah sesuatu yang seperti biasa saja yang mereka lakukan. Secara mekanis dan setengah hati. Orang-orang ini sedang berjalan dengan susah payah melalui kehidupan kekristenan seperti yang dalam keadaan di karantina. Dalam keadaan seperti di karantina. Tetapi, dia katakan, tetapi orang-orang percaya yang lesu ini
Ketika orang-orang percaya yang lesu ini keluar dari isolasi spiritual, kalau saja kita mau keluar daripada apa? Dari comfort zone kita yang sudah nyaman dalam ya masuk gereja silakan, nggak masuk gereja oke-oke aja. Tapi pada saat kita berani mengeluarkan diri kita dari keadaan yang lesu, letih lesu ini, kalau kita berani keluar dan bertemu dengan orang-orang yang sedang pencari kerohanian, yang sedang mencoba untuk mencari kerohanian, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Ya, ketika orang-orang yang lesu ini memulaikan mengalami percakapan beresiko tinggi yang cenderung terjadi dengan orang-orang yang tidak bergereja atau mereka yang unchurched dengan kata lain, maka mereka pada saat kita berani berbicara dengan tetangga kita, dengan siapa saja tentang hal-hal yang beresiko tentang Tuhan. Banyak orang di Amerika ini tidak percaya Tuhan. Berbicara tentang Tuhan itu beresiko. Mereka bisa tolak kita. Tapi pada saat kita berani maju ya dengan resiko tinggi yang berani kita hadapi, maka pada saat itu kita mulai menyadari adanya semacam pembaruan batin yang terjadi. Area yang lama diabaikan, tiba-tiba menjadi hidup dengan makna baru. Bukankah luar biasa bagaimana upaya kita untuk menjangkau orang lain dapat menjadi katalis untuk pertumbuhan kerohanian pribadi? Ada seorang anggota jemaat Fisdak, saya tidak mau sebutkan namanya. Dia katakan, pendeta, di tempat bekerja saya tiba-tiba ada seorang yang tiba-tiba bicara God bless you. Ya, dia katakan kepada orang, God bless you. Loh, oh, kamu rupanya orang percaya Tuhan. Oh iya, saya percaya Tuhan. Walaupun dia dari apa? Dari agama yang dia katakan, oh saya dulu juga percaya Tuhan, tapi kepercayaan kita berbeda. Lalu kemudian mereka mulai apa? Secara sembunyi-sembunyi, karena di tempat pekerjaan tidak boleh berbicara tentang Allah, agama. Tapi mereka kemudian apa? Mulai berbicara, oh ada Tuhan yang begini dan begitu dan lain sebagainya. Ya, tentang kebenaran Alkitab yang kemudian dia sampaikan. Apa yang terjadi? Saya bisa melihat semangat kerohanian dari anggota jemaat Fisdak ini mulai apa? Lebih kuat. Tadinya sudah kuat, tapi sekarang lebih kuat, saudara. Dan dia mulai mencari apa? Firman Tuhan yang apa yang dapat dia sampaikan kepada orang tersebut kalau hari demi hari mereka bertemu di tempat bekerja mereka. Dan apa yang terjadi pada saat saudara ingin menginjil kepada orang lain? Saudara akan membuka Alkitab itu sendiri. Saudara akan membuka Alkitab itu sendiri supaya ada sesuatu yang dapat Anda bagikan kepada orang lain. Anda, saudara dan saya, tidak dapat membagikan sesuatu yang kita tidak miliki. Kalau kita memiliki tentang kasih Tuhan, ayat yang berbicara tentang kasih Tuhan, kita miliki ayat tersebut, maka ayat yang kita miliki itu dapat kita bagikan. Yang kita ketahui itu dapat kita bagikan. Jadi pada saat kita pada saat kita membagikan firman Tuhan, membagikan kebenaran itu kepada orang lain, sesungguhnya yang sedang mengalami kegunaan dari pembagian itu adalah kita sendiri. Kita sendiri yang sedang apa? Kita sendiri yang sedang dikuatkan. Dan inilah yang dari buku ini, Becoming Contagious Christian, dikatakan itulah menjadi katalis untuk pertumbuhan kerohanian pada saat kita jangkau orang lain. Pelajaran sekolah sahabat kita mengajarkan, penutup ini mengajarkan, think big. Pikirkanlah yang besar. Kenapa yang besar? Tuhan dengan kuasanya diberikan untuk mengajak saudara dan saya menjangkau orang lain. Think big. Kenapa? Ada Allah yang besar dengan kuasa besar yang sedang menguasai kita pada saat kita membagikan firman itu kepada orang lain. Pertama, think big. Yang kedua, start small. Jangan Anda langsung, oh ya, saya akan mengabarkan Injil. Mari pendeta, saya akan buat ceramah besar-besaran di Indonesia. Oh, jangan dulu mungkin start big. Bukan. Think big, start small. Anda mulaikan dengan apa? Anda mulaikan dengan orang yang Anda sudah kenal, orang yang sudah percaya dengan Anda, orang yang dapat Anda jangkau, sehingga pada saat ada kemajuan kerohanian dalam orang tersebut, Anda juga akan lebih maju. Anda akan lebih maju, Anda lebih bersemangat, karena hasilnya Anda dapat lihat melalui apa? Orang-orang yang sudah Anda dekati secara pribadi. Jadi start small. Lalu poin yang ketiga, think big, start small. Yang ketiga adalah go deep. Artinya go deep, artinya
pelajari firman Tuhan itu terus dengan orang tersebut sampai orang tersebut menjadi murid-murid Yesus. Jangan seperti seringkali tidak selalu ya. Seringkali kalau kita bikin ceramah, saya pergi ke Ethiopia, 1 minggu saya buat ceramah, 100 orang misalnya dibaptiskan. Lalu tidak ada yang terus-menerus menjangkau orang-orang yang 100 orang tersebut. Tidak go deep untuk lebih mendalami firman Tuhan dengan mereka. Akibatnya apa 100 ini? Ya mungkin yang akan bertahan di akhir tahun itu tinggal 10-20 orang. Kenapa? Karena tidak ada yang mengajak mereka untuk go deep. Untuk mendalami firman Tuhan. Jadi pada saat kita menjangkau orang lain, lihatlah kuasa besar Tuhan. Think big, start small. Kita jangkau yang dapat kita jangkau dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan go deep. Biarlah mereka terus bertumbuh. Ajarlah mereka kepada segala sesuatu yang Yesus sudah ajarkan. Ya, dan pada saat itu kita go deep, mendalami bersama-sama dengan mereka. Mereka akan semakin kuat dan Anda sendiri juga akan semakin kuat. Dan apabila ini terjadi, kita sudah memenuhi perintah agung. Jadikanlah segala bangsa itu apa? Muridku. Jangan hanya berhenti dibaptis. Ya, untuk menjadikan murid kita harus apa? Untuk menjadi murid, kita menjadikan orang murid, kita harus pergi, kita harus berkhotbah, atau memberitakan Injil, kita harus membaptis, kita harus apa? Mengajarkan segala sesuatu. Jadi tidak berhenti di baptisan. Kalau hanya berhenti di baptisan, maka kalau kita tidak go deep, mendalami, maka pemahaman mereka itu hanya cetek dengan kata lain. Dan itu tidak akan membuat mereka kuat, berakar, dan menjadi murid yang akan mengajak orang lain menjadi apa? Murid-murid Yesus. Kiranya kuasa yang besar itu mengajak saudara-saudara dan saya untuk menjangkau yang dapat dijangkau dan mendalami firman Tuhan, mendalami kebenaran tersebut bersama dengan orang yang dapat Anda jangkau lebih dalam hingga kita semua dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih. Sudah bersama-sama ya, tetap bersama-sama dengan kami saat ini. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita tentang tentang perjanjian baru dan misi ini, silakan. Ada kira-kira yang ada pertanyaan mungkin ataupun tanggapan, silakan. Oke, silakan Om Rain. Saya sangat senang, gembira, dan diberkati oleh kebenaran ini. Apa boleh kita baca 1-2 kutipan dari Nyonya White, Pendeta? Silakan. Ya. Jadi tadinya kita lihat bahwa anggota itu, kita sebagai anggota harus juga menginjil ya, jangan dipercayakan pada pendeta. Karena Nyonya White katakan di dalam bukunya Kerinduan Segala Zaman jilid 5. Kerinduan Segala Zaman jilid 5 halaman 138. Nyonya White katakan dengan panggilan terhadap Yohanes, Andreas, Simon, Filipus, dan Nathanael, mulailah dasar pembangunan gereja Kristen. Yohanes menuntun 2 di antara muridnya kepada Kristus, kemudian seorang di antara kedua orang itu, yaitu Andreas, menemui saudaranya lalu memanggil dia kepada juru selamat. Filipus kemudian dipanggil dan ia pergi mencari Nathanael. Ini bukan Yesus lagi, murid-muridnya yang sudah ketemu Yesus saling panggil saudara dan temannya. Contoh-contoh ini haruslah mengajarkan kepada kita pentingnya usaha pribadi, menyampaikan seruang yang langsung kepada kaum kerabat, sahabat-sahabat, serta tetangga-tetangga kita. Tadi saya tergerak sekali waktu pendeta cerita mengenai salah satu anggota kita di Fisdak yang betul-betul menjalankan perintah Yesus. Ya. Lalu dikatakan di sini satu kutipannya luar biasa. Karena kita selalu anggap pendeta saja yang boleh selesaikan ini pekerjaan. Luar biasa. Bandingkan saja pendeta kita dengan anggota kita. Berapa persen itu pendeta dan berapa persen itu anggota. Sedangkan buat layani anggota saya kita sudah mampu. Apalagi mau layani keluar. Iya betul. Jadi di sini Nyonya White katakan juga mungkin pendeta itu mempunyai kecakapan untuk jabatannya itu, tetapi ia tidak dapat melakukan apa yang telah ditinggalkan Allah untuk dilakukan oleh anggota-anggota jemaat. Amin. Ada tugas yang pendeta anggotanya mampu melaksanakan, pendeta tidak mampu. Tugas yang Tuhan tinggalkan.
Saya cerita pengalaman sedikit, boleh pendeta? Silakan, silakan Om. Kita adakan KKR di Watumea bersama dengan pendeta Satigi dan pendeta Samuel. Ya, saya sudah lupa fahamnya. Itu beberapa tahun lalu. Pendeta Satigi ini orangnya ini rajin sekali melawat. Pagi-pagi dia sudah pergi dengan catatan itu yang minta dilawat, dia sudah pergi ke rumah-rumah. Nah, yang minta dilawat dia lawat. Jam 5 dia pergi. Turun dari rumah itu pendeta lain masuk lagi. Tanya, dia bilang apa tadi? Dia bilang mesti datang. Jangan datang. Iya. Jadi kita atur strategi berikut sesuai dengan kutipan Nyonya White. Anggota yang pergi. Pagi-pagi minta api, minta garam, dan sebenarnya pada saat itulah mereka mengundang. Nah, ini pekerjaan anggota yang sama sekali tidak dapat dikerjakan oleh pendeta. Siapa mereka? Kalau lihat pendeta, mereka curiga. Tapi kalau anggota datang kan biasa saja. Dan ini pekerjaan yang saya pikir dilaksanakan khusus oleh anggota kepada kita. Satu lagi pendeta, mungkin so habis dia punya waktu. Tapi ada satu lagi pendeta tadi di dalam ayat yang pendeta bacakan, saya ada kopi ini, saya ada, dia bilang di dalam pertama Korintus 15 ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Ini yang saya mau kutipan Nyonya White juga. Allah sebenarnya dapat mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa bantuan kita. Akan tetapi supaya kita dapat mengembangkan suatu tabiat yang seperti tabiat Kristus, wajiblah ia mengambil bagian dalam pekerjaannya. Luar biasa pendeta. Jadi ini kutipan membawakan semangat juga bagi anggota. Bukan karena pendeta tidak mampu. Ada pekerjaan yang pendeta tidak bisa buat. Harus dibuat oleh anggota. Dan pekerjaan Tuhan ini akan selesai oleh gabungan misi pekerjaan bersama-sama pendeta dan jemaat. Pendeta yang melatih jemaat untuk maju menginjil kepada dunia. Dan selama sebanyak kali kita menginjil, Injil itu juga menginjili kita. Amin. Terima kasih pendeta. Terima kasih banyak Om Ray. Baik, ada lagi saudara lainnya, tambahan ataupun pertanyaan? Pendeta Masih mungkin atau Papi Mami jika tidak ada. Mungkin dari live stream deh, apa ada dari live stream? Oh, tidak ada pertambahan pendeta. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Om Rain ya, terima kasih. Saya senang sekali ada tambahan-tambahan tadi, puji Tuhan. Terima kasih banyak Om Rain. Baik saudara sekalian, jika tidak ada lagi kita akan masuk ke bagian kedua acara ibadah kita, yaitu permohonan-permohonan doa tentunya ya. Jika ada hal yang dapat disampaikan, silakan pada saat ini. Bagaimana keadaan kita saat ini? Tentunya saya akan terus mendoakan bagi Ibu Siana Laloan ya, yang walaupun dalam keadaan sakit saat ini, tapi terus bisa memiliki kesempatan terus berbakti kepada kita. Kita akan terus mendoakan Ibu Siana Laloan dan Bapak Ardo Susilo dan juga adik Anet ya, saudari Anet ya. Kita doakan kesehatan mereka. Baik, silakan Om Rain. Ya. Pendeta, jangan lupa mendoakan hari ini Juna, istri dari Glenn, sudah di rumah sakit dan siap untuk melahirkan ya. Jadi kita doakan semua berjalan yang baik. Inilah cucu kami yang ke-9 ya. Terima kasih. Oke. Ya, kita doakan ya, saya percaya tim doa Fisdak juga dapat mendoakan Juna ya. Kita pada saat ini ya. Juna Kesaulia Sumanti. Juna Kesaulia Sumanti. Ada lagi saudara? Silakan pendeta Masih. Di unmute ya. Ya, tolong silakan. doakan di conference Minahasa hari ini akan mulai VOY. Apa itu ya? Voice of Youth. Voice of Youth. Oke. Dan juga ada beberapa jiwa yang akan dipersiapkan pada acara baptisan Sabat depan, sedang diajar. Oke. Jadi ini Voice of Youth ini ceramah seperti ceramah begitu? Bukan, seperti KKR bukan ya? Pelatihan pada orang muda ini, Sir. Oke. Pelatihan orang muda. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Terima Baik, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Bagaimana hari ini keadaan Ibu Lili Rumagit Price? Nah. Bisa dengar? Ya, bisa dengar, Bu Lili. Ya,
tadi siang saya ke dokter, pendeta, dan apa yang dokter janjikan bahwa saya tidak usah di kemoterapi atau radiation, tapi dokter akan ganti dengan pills untuk pengganti itu. Dan tadi sudah diberikan. Jadi saya sebentar malam akan mulai makan obat yang dikasih oleh dokter pengganti kemoterapi dan radiation. Tapi efeknya sama saja, yaitu pusing, muntah, dan berbagai hal lainnya, lost weight dan berbagai hal lainnya. Yang saya khawatirkan kalau saya bisa pusing, karena kadang saya kan suka drive, jadi itulah saya kiranya doakan agar saya juga sanggup menahan akan akibat dari obat yang akan saya makan nanti. Jadi itu untuk cancer saya, liver cancer saya tidak akan di radiation or chemotherapy. Dokter hanya ganti dengan pills. Saya harus minum 1 hari 2 tablet 8 mg. Dokter akan coba mulai dari yang rendah dulu. Jadi tolong doakan agar obat ini dapat berguna dengan baik, berhasil campur tangan dari Tuhan, angkat segala sakit, penyakit, penderitaan saya, dan semuanya itu akan saya puji dan besarkan nama Tuhan, dan berterima kasih juga kepada semua anggota yang dengar dan mau tolong doakan akan penyakit saya ini dan obat yang akan saya mulai makan sebentar malam. Obatnya namanya Lenvima 8 mg. Lenvima 8 mg itu pengganti kemoterapi dan radiation. Semoga itu dapat berhasil, campur tangan Tuhan ditunjang oleh doa dari saudara-saudara dan kita sekalian. Terima kasih pendeta. Tolong pendeta Alex Rantung juga, tolong sembahyang buat saya. Terima kasih Pak Alex dan Ibu, tolong. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, Ibu Lili, Tante Lili, kami akan terus doakan. Baik, ada lagi yang lainnya? Mungkin tadi Mami sepertinya ada yang mau disampaikan untuk Papi. Silakan. Oh, tidak. Jika tidak ada yang dari Zoom, ada yang dari live stream, Dek? Dari Tante Erna Kawan, katanya tolong doakan dia ada schedule untuk katarak operasi surgery lagi tanggal 29, pendeta. Oh, oke. Tetap surgery lagi ya? Iya. Oke, ada lagi yang lainnya? Lalu ada silent request dari Neti Rumagit, Eli Cherry, dan juga Ibu Pendeta Paruntu. Sorry. Boleh saya boleh dari silent request Neti. dari Neti Rumagit, Oke. Eli Cherry, dan Ibu Pendeta Paruntu. Oke. Baik. Ya, jika tidak ada lagi dari Zoom, mari kita saat ini bersatu di dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena di akhir pelajaran, menjelang akhir, karena satu kesimpulan yang akan dibawakan besok, Tuhan, kami telah tiba pada malam hari ini dari pembahasan tentang perjanjian baru dan misi. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan pelajaran ini sehingga dapat menjadi satu ajakan kepada kami yang sudah menerima sukacita, perasaan bersalah yang telah Engkau ambil dari kami. Kami dapat memiliki kehidupan kekal tersebut dan ini dapat menjadi bagian kami dan bukan hanya berakhir dalam diri kami, tetapi juga dapat menjadi satu hal yang dapat kami bagikan kepada orang-orang lain. Tuhan, ada begitu banyak mungkin hal-hal yang dapat kami bagikan kepada orang-orang yang ada dalam dunia, tetapi yang akan terus diingat untuk selama-lamanya adalah apabila saudara-saudara kekasih kami, kenalan-kenalan kami, siapa saja yang dapat bertemu dengan kami, dapat diperkenalkan dengan Engkau. Karena itulah yang akan mereka ingat di sepanjang masa kekekalan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami selalu memikirkan hal ini, bahwa tentu saja kami harus tetap melakukan aktivitas kegiatan kami sehari-hari untuk mencapai tujuan-tujuan di dalam dunia ini, walaupun sementara. Tetapi yang kami selalu harus lebih fokuskan, yang menjadi fokus utama kami, biarlah itu adalah masa kekekalan tersebut Tuhan. Kehidupan kekal bersama-sama dengan Engkau, dan bersama dengan umat-umat manusia lainnya. Termasuk umat-umat manusia yang telah bahkan mendengarkan kebenaran tersebut melalui Tuhan yang telah mengutus kami untuk menjadi pengantara bagi mereka masuk ke dalam kerajaan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Biarlah ini dapat selalu bergelora dalam diri kami. Menjadi satu semangat yang membuat kami juga semangat untuk lebih dalam satu hubungan dengan Engkau. Dalam mempelajari firman-Mu dan bertahan teguh di dalam iman tersebut. Tidak akan keluar, tidak akan goyah. Dan pada saat kami membawa jiwa-jiwa, maka jiwa kami pertama-tama yang akan dibawa masuk ke dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pelajaran indah yang telah kami dengar pada saat ini. Pada saat ini juga Tuhan kami datang untuk membawakan umat-umat Tuhan. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi semua yang sudah datang beribadah. Baik yang melalui Zoom maupun melalui live stream. Bagi yang melalui Zoom bersama-sama dengan kami, selain pendeta-pendeta yang hadir bersama-sama Om Ren, Tante Evelyn, Papi, Mami, pendeta Masi, kami juga melihat Bapak Simatupang, kami juga melihat saudara-saudari kami lainnya yang sudah berbakti, tidak mungkin sempat hamba sebutkan satu persatu, tapi kami percaya Tuhan akan terus memberkati mereka. Memberkati juga seluruh umat-umat Tuhan yang ada, yang berbakti melalui live stream. Kiranya penyertaan surga akan juga selalu menyertai mereka. Kami membawakan permohonan-permohonan yang dibawakan oleh Tante Lily Rumagit Price Tuhan dengan keadaannya saat ini. Liver cancer yang dia alami. Ini satu hal yang bagi umat manusia, satu hal yang dianggap mengerikan mungkin. Satu hal yang dianggap sangat melemahkan, tapi kami tidak akan lemah di dalam Engkau Tuhan. Karena kekuatan kami adalah kekuatan surga. Kekuatan kami bukanlah apa yang dokter katakan, tetapi apa yang Engkau katakan. Dan kehidupan kami bukan hanya kehidupan sementara di dalam dunia ini dapat diperpanjang. Tapi kehidupan kami yang terlebih, yang nyata, yang dinyatakan dalam kitab Korintus Tuhan adalah kehidupan yang nyata itu justru yang tidak kelihatan. Yaitu kehidupan kekal bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau dapat memberikan kekuatan kepada Ibu Lili sekarang. Sehingga dia akan selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk masuk bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Kami juga datang terus membawakan semua permohonan doa lainnya bersama-sama dengan Om Rain dan Tante Evelyn. Kami menantikan cucu mereka yang ke-9, anak daripada Glenn dan Juna, yang dalam waktu dekat ini akan dilahirkan. Kami berdoa, Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada Juna, sehingga kelahiran ini akan hanya membawakan sukacita, bukan hanya kepada keluarga Kesaulia pada saat ini yang bersukacita bersama-sama dengan keluarga Sumanti, tetapi kami semua bersukacita oleh sebab kehidupan baru yang Tuhan sudah izinkan terjadi di tengah-tengah kami. Kami juga terus mendoakan saudara-saudari kami lainnya yang dalam keadaan sakit. Kami ingin terus membawa dalam doa Tuhan, keluarga daripada saudari Lina yang selalu dia doakan, sehingga kesehatan surga dapat menjadi bagian mereka. Kami juga ingin membawa dalam doa pada saat Ibu Syana Laloan, Bapak Hardo Susilo, dan Saudari Anet, juga yang dalam keadaan sakit saat ini. Tuhan, berikanlah kekuatan yang pasti kepada mereka. Biarlah ini tidak akan melemahkan iman mereka, Tuhan, tapi justru mereka akan semakin kuat, semakin teguh. Dan dengan kekuatan kerohanian itu dapat mengalahkan segala macam penyakit apapun, segala macam virus apapun yang mungkin sedang mengganggu mereka pada saat ini. Tapi berikanlah kedamaian surga yang pasti, yang dapat menjadi bagian mereka. Kami juga pada saat ini berdoa bagi Ibu Erna Kawan yang akan menghadapi surgery dalam waktu yang dekat. Kiranya Tuhan akan membantu dalam proses penyembuhan mata daripada Ibu Erna. Kami juga terus berdoa dalam proses kesembuhan Tante Ferni Ratu Rumambi. Tuhan, kami ingin selalu membawa dia dalam doa. Kami juga bawa doa dalam doa semua saudara kami lainnya, Saudara Alden, Bapak Johan Tambun, Tante Yeni Poluan, Ibu Pendeta Paruntu. Tuhan, kami juga permohonan pribadinya Ibu Pendeta Paruntu. Kami bermohon kiranya Tuhan akan terus mendengar, menjawab permohonan. Demikian juga dengan saudari kekasih kami, Saudari Ibu Eli Cherry. Tuhan, dengan segala permohonannya, kesehatannya, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya. Dan kebutuhan-kebutuhan kehidupannya Tuhan akan penuhi. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu. Engkau tidak akan membiarkan mereka. Tapi Tuhan, seperti yang kami sudah lihat, Tuhan akan selalu membuka jalan demi jalan yang dibutuhkan bagi kehidupan Ibu Eli Cherry di dalam dunia ini. Saat dia juga mempersiapkan dirinya bagi kerajaan-Mu. Hamba-Mu juga ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Neti Rumagit dengan permohonan-permohonan pribadinya. Dengarkanlah Tuhan. Biarlah ini dapat menjadi satu kekuatan bagi Ibu Neti dan kami semua. Kami juga terus ingin doakan saudara-saudara kami yang lainnya yang bersama-sama bersama dengan Pendeta Masi. Kami ingin mendoakan acara di Conference Minasa Voice of Youth, pelatihan bagi anak-anak muda Tuhan. Kami berdoa bagi acara ini, program ini, sehingga umat-umat Tuhan di Conference Minasa, anak-anak muda khususnya,
akan lebih dikuatkan dan dikuatkan. Dengan baptisan calon-calon baptisan lainnya juga akan dilakukan, Tuhan akan tentunya memberikan jalan keluar dan kekuatan, dan dalam segala hal-hal dapat dilakukan untuk menguatkan iman mereka. Biarlah itu dapat terjadi, Tuhan. Kami berdoa bersama dengan Ibu Erna, bagi Saudara Ronald, dan bagi semua permohonan-permohonan doa lainnya yang telah disampaikan. Dengarkanlah Tuhan. Karena segala permohonan-permohonan doa ini, Tuhan, kami percaya Engkau sudah sempurnakan, Engkau sudah dengar. Walaupun mungkin ada yang tidak sempat hamba sebutkan, walaupun mungkin bahkan ada yang tidak sempat dituliskan sekalipun, tapi Tuhan akan mendengar permohonan doa kami masing-masing saat ini. Dan Engkau akan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Karena permohonan-permohonan ini, Tuhan, kami bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara sekalian yang sudah bergabung bersama dengan kami. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati. Sampai bertemu besok malam di acara kesimpulan pelajaran kita pada sepanjang minggu ini. Tuhan sekali lagi memberkati kita.